Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Muhammad Arif. Kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Mengapa kita harus mengenal audiens kita dalam menyampaikan materi. Yang pertama, kita harus mengenali dulu teman-teman. Kita harus kenali dulu apa sih audiens itu. Nah, audiens itu adalah seseorang yang menyaksikan atau biasa dibilang itu pendengar, sebagai pendengar dalam menyampaikan presentasi. Jadi audiens ini adalah seseorang yang menyaksikan kita, yang mendengarkan kita selaku pembicara dalam menyampaikan sebuah materi atau presentasi. Ya. Audiens ini sangat penting sekali teman-teman. Nyawa dari sebuah acara itu adalah audiens, ya, bukan pembicara, tapi audiensnya, ya. Bagaimana seorang pembicara tapi tidak ada pendengar? Maka dari itu presentasi dibuat itu hanya untuk audiens, bukan untuk pembicara. Nah, jadi mengapa kita harus mengenal audiens? Kan tinggal ngomong doang, tinggal bicara doang. Kenapa harus kenal dengan mereka? Kenapa harus tahu lebih dalam dengan mereka? Nah, itulah kesalahan dalam berpublic speaking. Terkadang rasa grogi, rasa takut itu muncul karena kita belum mengenali audiens kita siapa. Jadi kita kadang ngomong tuh suka ngasal, tidak lihat posisi, ya, tidak lihat posisinya. Nanti kita diundang di sekolah ataupun dalam memimpin rapat dengan siapa, tapi kita ngomongnya ngawur, tidak nyambung. Ya. Nanti kita rapat di dalam sebuah kantor atau di dalam rapat organisasi. Kita bukannya bahas organisasi, malah bahas hal yang lain. Jadi tidak nyambung. Kenapa? Karena kita belum mengenali audiens kita siapa. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman semua, audiens ini sangat penting bagi pembicara. Karena dengan kita mengenali audiens kita akan menjadi nyaman dalam berbicara dan menyampaikan materi kita kepada mereka semua. Lantas bagaimana cara kita supaya mengenal audiens? Ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama adalah tanyakan namanya. Tapi bukan hanya sekedar tanya nama. Nah, saat kita lagi menyampaikan materi, saat kita sedang menyampaikan presentasi kita, coba tanya namanya. Terkoneksi kita dengan para audiens. Ya. Rumahnya di mana, mereka dari instansi apa, ya. Dengan begitu kita jadi tahu latar belakang mereka apa. Nah, dan kita tanyakan mengapa mereka mau menghadiri presentasi kita. Nah, dari situ kita bisa melihat apa keunggulan dalam diri kita, apa istimewanya diri kita dalam menyampaikan sebuah materi sebagai public speaker. Contoh, misalkan dipanggil, coba kakak yang di sana maju ke depan, bisa kak? Nah, maju. Lalu kita tanyakan, namanya siapa? Nah, kemudian dari instansi mana? Saya mau tanya nih kak, kenapa kakak tertarik menghadiri presentasi saya, menghadiri kelas saya? Nanti kan dia diberikan alasan, diberikan kelebihan kita apa, dibicarakan kita ini orangnya bagaimana dalam menyampaikan sebuah presentasi. Maka dengan kita mengenali audiens, itu akan membuat kita nyaman. Nah, itulah fungsinya. Mengapa kita harus mengenali audiens? Kalau kita sudah mengenali mereka, karakter mereka, kita berbicara akan terasa nyaman, ya, nyaman, kita menguasai materi, itu akan bisa meningkatkan booster semangat kita teman-teman. Kita tidak grogi, tidak gugup, kita nyaman aja, ya, nyaman kesana kemari, kita menguasai panggung, ya, jadi kita tidak diam berdiri, tidak diam di tempat seperti ini. Nah, kita kemana-mana, ya, dengan gerakan tubuh kita, gerakan body language kita, itu bisa meningkatkan booster semangat kita. Nah,
Jadi itulah fungsi kenapa kita harus mengenali audiens kita. Karena beberapa orang itu merasa ketakutan. Ya, karena apa? Kita ngomong depan banyak orang, ada yang matanya sinis, ada yang gayanya begini, ada yang tangannya dilipat. Itu kita bisa merasa terintimidasi, teman-teman. Terasa tidak nyaman sekali. Kenapa? Kita belum mengenali audiens kita. Nah, jadi itulah fungsinya kita mengenali audiens, supaya kita nyaman dalam menyampaikan presentasi kita dan menyampaikan materi kita. Ada seorang ahli strategi perang dari Tiongkok yang bernama Sun Tzu. Dalam karyanya yang berjudul The Art of War, beliau mengatakan, siapa yang mengenali lawannya dan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah terkalahkan dalam pertempuran apapun. Dan siapa yang tidak mengenali lawannya, tetapi dia mengenal dirinya sendiri, maka peluang pun akan seimbang untuk menang dan kalah. Tetapi apabila seseorang tidak mengenali lawannya dan tidak mengenal dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah menang dan selalu kalah dalam pertempuran apapun. Artinya apa, teman-teman? Di saat kita berbicara, kita harus memporsikan dan harus tahu siapa yang di hadapan kita dan pembicaraan apa yang pas untuk dia. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal berbicara. Kita harus melihat orangnya siapa audiens kita, kita sesuaikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi itu fungsinya kenapa kita harus mengenal audiens kita, agar kita merasa nyaman, merasa percaya diri, dan meningkatkan semangat kita dalam menyampaikan sebuah materi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.